Pergi ke neraka. Deng Yuanzhang meminumnya dan segera membunuh Mu Yun bersama beberapa orang. Kali ini, Mu Yun tidak boleh melarikan diri. 7 untuk satu platform, 6 untuk 2 platform, 5 untuk 4 platform, dan 4 untuk 2 platform. Kekuatan tempur ini sangat kuat. Tapi Mu Yun tidak takut. Alasan mengapa dia menghabiskan waktu di sini bersama Zhu Bin dan Lin Li hanyalah memikirkan apakah mereka dapat membuat pertengkaran lagi antara Istana Xiao Yao dan Sekte Tianfeng dari sudut pandang hubungan mereka. Sekarang setelah Anda dikenali, bertarunglah. Ketika pedang penyeberangan dosa dibunuh, kekuatan satu pedang dapat memotong ribuan kecemerlangan, dan ruang Tao hancur. 25 Master Platform Tao yang membunuh yang pertama melambai dan mempraktikkan formula Tao untuk melawan pedang ini. Bang-bang, sebuah ledakan kecil terdengar. 2 sosok, 4 lengan langsung terpotong, darah muncrat dan kehilangan efektivitas tempur. Sebuah pedang, platform Tao ada 3 kali lipat. Potong 5 lengan dari 2 platform Tao. Deng Yuanzhang tercengang saat melihat pemandangan ini. Untungnya, sekarang Mu Yun hanya 3 kali lipat dari Dautai. Betapa buruknya membiarkan Mu Yun mencapai tingkat 5 dan 7 Dautai dengan mengandalkan metode transformasi misterius. Mundur, Deng Yuanzhang meminumnya. Beberapa penganut Tao yang mengikuti Deng Yuanzhang mundur ratusan kaki jauhnya. Serangan Mu Yun membuat mereka sadar akan krisis ini. Deng Yuanzhang keluar dengan pistol dan menatap Mu Yun. Tampaknya saat ini, yang berdiri di depannya bukanlah Mu Yun, melainkan sebuah harta karun. Garis pandang ini, Mu Yun melihat terlalu banyak di Sekte Tianfeng. Jika wangsinya bukan salah satu dari 5 wakil pemimpin Sekte Tianfeng, dan jika orang-orang gila itu tidak selalu berada di Sekte Tianfeng, orang-orang itu tidak akan penuh keserakahan ketika mereka melihat Mu Yun, tapi penuh semangat membunuh dan langsung dimulai. Apakah kamu cukup percaya diri untuk berpikir bahwa 3 orang dapat melawan 7? Itu bisa dimengerti. Bersenandung. Dengan satu tembakan, kekuatan Tao tidak ada habisnya, terus-menerus seperti laut dan sekuat gunung, dan langsung menuju ke Mu Yun. Kong, ketika pedang penyeberangan dosa ditebas, Mu Yun merasakan kekuatan Tao yang kaya dari 7 platform Tao dalam sekejap. Sangat kuat, tapi Mu Yun tidak takut. Lambaikan tangan Anda dan tiup. Matahari merah membubung ke langit. Kekuatan Tao itu seperti pilar menjulang tinggi yang dipenuhi api. Kekuatan ganas dan melonjak itu mengamuk seperti tubuh Mu Yun yang membakar dan menyulut kekuatan Tao ini. Matahari merah beralih ke langit, dan matahari merah melesat ke langit. Tipe ini sangat mendominasi. Selama lebih dari setahun, Mu Yun telah berada di Sekte Tianfeng, tidak hanya belajar bagaimana mengontrol peralatan raja dari pakaian baju besi kuno Yuanlong dengan orang-orang gila setiap hari. Boom! Semua kekuatan Tao di langit berkumpul di atas awan gembala dan berubah menjadi matahari merah, yang seolah menelan langit dan menghancurkan bumi. Membunuh! Matahari merah membombardir dan langsung menerpa Deng Yuanzhang. Ledakan! Ketika keduanya bertabrakan, waktu dan ruang terdistorsi di dalam lubang. 2 sosok, 1 sentuhan terbuka. Mata Deng Yuanzhang tertuju pada Mu Yun, tapi matanya bergetar. Bagaimana mungkin, Mu Yun dari 3 platform Tao menahan serangannya saat ini? Ini luar biasa. Jangan khawatir. Mu Yun memandang Deng Yuanzhang dan berkata lagi, ini belum berakhir. Kamu ingin mati? Deng Yuanzhang, yang tak kenal takut dan bersenjatakan senjata panjang, langsung keluar. Tombak itu seperti naga yang terbang di angkasa, seperti terbang selama 9 hari. Anda tidak bisa menembak jatuhnya. Tapi Mu Yun masih tidak takut. Matahari merah menutupi langit. Setelah meminum sepatah kata pun di dalam hatiku, kekuatan Tao yang mengerikan meledak lagi. Gumpalan kekuatan Tao berubah menjadi matahari merah yang melaju hingga 9 hari. Namun kali ini, matahari merah tidak lagi menimbulkan hantaman panas, melainkan menyebar dan menghalangi langit dan matahari, menutup semua lubang dan lubang dalam jarak puluhan mil. Jatuh, hari yang mengerikan turun dari langit. Saat ini, Deng Yuanzhang juga merasa tidak enak. Saat dia terkejut, matahari merah yang mengerikan telah langsung jatuh. Dong, matahari merah jatuh dan menutupi gunung dan sungai. Saat ini, Mu Yun menunjukkan kekuatan dan teror kuil Tao. Bagaimana jika hanya 3 kali lipat? Ketiga Dautai menjulang di sekitar tubuh Mu Yun, namun saat ini, kekuatan ketiga Dautai yang dikumpulkan oleh Mu Yun adalah 7 Dautai yang sepertinya cukup kuat untuk menakuti Deng Yuanzhang. Bang! Tiba-tiba, Deng Yuanzhang keluar dari tubuhnya dan langsung ditekan.
Setelah matahari merah menekan Deng Yuanzhang, ia terus berjatuhan dan berkumpul, memasukkan semua kekuatan Tao yang mengerikan ke dalam tubuh Deng Yuanzhang. Pergi ke neraka, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya. Ledakan terdengar, dan tubuh Deng Yuanzhang berubah menjadi kabut darah saat ini. Beberapa murid sekte Tianfeng di sekitarnya benar-benar bodoh. Mati, kakak bela diri Deng sudah mati. Berlari, beberapa murid Dautai 6, 5 dan 4, bersama dengan Zubin, melarikan diri satu persatu. Sosok Mu Yun keluar dan membunuh 2 orang lagi. Lalu dia berhenti. Setelah berlari untuk 4 atau 5 orang, Mu Yun tidak peduli. Kali ini, Mu Yun sangat menyadari kekuatan platform Tao. Namun, ketika esensi dan semangat Deng Yuanzhang mengalir ke tubuhnya, Mu Yun sangat kecewa. Melahap darah dan menjarah bakat. Bakat Deng Yuanzhang terlalu lemah. Di Changzhou, tampaknya sulit menemukan talenta di angkasa. Dengan cara ini, bakat mereka akan meningkat secara perlahan. Kita perlu membuat rencana lebih awal untuk meninggalkan Changzhou dan menemukan anak-anak surga yang sombong itu. Mu Yun melihat sekeliling dan tidak pergi dari sini, tapi terus masuk lebih dalam. Mu Yun tidak tahu kemungkinan apa yang dikatakan orang tua gila itu. Secara keseluruhan, ruang gua bawah tanah cukup luas. Mu Yun terus menyelam sejauh ratusan mil dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun, saat Mu Yun melangkah lebih dalam, dia menemukan bahwa masuk ke sini dari atas bukan hanya sebuah pintu masuk. Di tengah perjalanan, ia juga melihat jenazah beberapa pejuang dari berbagai kekuatan. Dia tidak tahu apa yang membunuhnya. Tetua, jangan menipuku. Mu Yun melihat sekeliling sambil berjalan. Hingga suatu saat, sosok Mu Yun tiba-tiba berhenti. Dia merasakan hembusan bahaya mendekati posisinya. Apa itu? Mu Yun mengangkat alisnya. Ho ho, tiba-tiba ada angin kencang di telingaku. Lambat laun, angin menderu semakin kencang. Aku akan pergi. Mu Yun melihat ke satu arah dan wajahnya berubah. Itu adalah serangkaian tornado, tapi ada pedang Qi yang tajam di antara tornado. Pedang Qi yang berulang berubah menjadi hembusan angin. Roh jahat yang mengerikan membuat orang merasa bahwa pikiran dan jiwa mereka terlibat. Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa jika dia terjebak dalam salah satu tornado, dia tidak dapat membawanya. Sua, Mu Yun dengan cepat pergi dari sini dengan sekilas sosoknya. Namun, ketika kecepatan Mu Yun meningkat, tornado yang dikumpulkan oleh pedang Qi juga meningkat beberapa kali dan langsung menuju ke Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun hanya merasakan tornado pedang ini langsung menatap dirinya sendiri. Brengsek, dengan meningkatnya kecepatan penggembalaan awan, kecepatan angin puting beliung juga meningkat semakin cepat. Dengan cara ini, sosok Mu Yun segera dikejar dan dibunuh. Pergilah. Dengan genggaman telapak tangan, matahari merah melonjak dan meniupkan angin puting beliung. Pukulan itu sepertinya benar-benar mengganggu tornado tersebut. Tanpa diduga, mereka berkumpul dan mengepung Mu Yun sepenuhnya pooh-pooh. Ketika Mu Yun, yang dipaksa oleh tornado, tidak punya tempat untuk bersembunyi, robeknya tubuhnya ke udara membuat jiwa Mu Yun bergetar. Hampir setiap serangan pedang tornado ini seperti penembakan 9 master pada platform Tao. Apa-apaan ini? Kenapa kamu menatapku? Mu Yun meraung, dan pedang penyeberangan dosa terus terpotong. Namun, terlepas dari upaya Mu Yun, pedang Qi itu selalu mematikan peluang. Naga panas itu tak tertandingi. Dengan satu kata, naga magma raksasa dimuntahkan, dan bayangan virtual reinkarnasi di belakang gerbang Tianmen muncul. Kedua belas bentuk tersebut berevolusi dengan mengintegrasikan 12 harta paling berharga dari kelaparan ke dalam gerbang reinkarnasi surga. Mu Yun sekarang hanya mengontrol 4 bentuk. Keempat wujud ini memiliki kekuatan yang besar dan jarang digunakan oleh Mu Yun di hari-hari biasa. Yang paling penting adalah semakin kuat pula. Saat ini, saya tidak peduli dengan hal ini. Magma ribuan kaki keluar dari naga dan mengelilingi tubuh Mu Yun. Namun, ketika naga itu mengaum, angin puting beliung pun meraung dan membelah tubuh naga tersebut. Menurut tren ini, postur naga raksasa tidak bisa bertahan lama. Dasar bajingan, suara robekan terdengar. Tiba-tiba, angin puting beliung langsung membungkus tubuh naga Mu Yun. Pada saat berikutnya, ketika naga batu di luar tubuh Mu Yun terbungkus dalam tornado, kekuatan robek yang mengerikan di sekitarnya perlahan melemah. Hah, Mu Yun tampak tercengang. Di tengah angin puting beliung cukup tenang, bukan? Dengan cara ini, angin kencang menderu dan tornado tidak hanya membawa tubuh Mu Yun,
tetapi juga bergegas ke suatu tempat. Lubang itu sangat luas dan tidak terbatas. Setelah lebih dari 1 jam, kekacauan muncul di depannya, seperti lapangan seni bela diri di bawah angin dan hujan yang tiada henti. Ada penghalang angin di sekitar lapangan pencak silat. Ketika tornado membawa Mu Yun ke sini, lebih dari selusin sosok berkumpul di bidang seni bela diri. Ketika selusin orang melihat Mu Yun, mereka juga penasaran. Mu Yun berada dalam tornado, di sisi lapangan seni bela diri, melihat ke kiri dan ke kanan. Hah, bertemu seorang kenalan, Chang Zongtong, Qiu Yongchao, kedua orang ini ada di sini. Pada saat ini, Chang Zongtong memandang Xie Qing, yang diubah oleh Mu Yun, tetapi berteriak, "Itu kamu, Mu Yun." Mu Yun menggunakan identitas Xie Qing hanya sekali atau 2 kali, tapi dia diingat oleh ketiganya. Harus dikatakan bahwa keinginan kelompok masyarakat ini terhadap harta karun tersebut sungguh luar biasa. Ketika kalimat ini diucapkan, lebih dari selusin orang di sekitar menatap Mu Yun satu persatu. Saya harus mengatakan bahwa kata Mu Yun memiliki keajaiban yang tak ada habisnya. Mu Yun, seorang prajurit tampak terkejut dan berkata, apakah dia Mu Yun? Qiu Yongchao dari istana Xiaoyao juga bersenandung, anak ini menggunakan tubuh ini di reruntuhan Chang Tianzong. Mendengar ini, mata seorang prajurit berubah ketika dia melihat ke arah Mu Yun. Penuh keinginan, itu sangat mudah untuk dikenali. Pada saat ini, Mu Yun juga tidak lagi menyamar dan berubah menjadi tubuh. Sampai saat ini, lebih dari selusin orang memandang Mu Yun dan mata mereka benar-benar terbakar. Tentu saja, itu dia. Orang ini berani meninggalkan Sekte Tianfeng. Orang kuat gila itu sudah pergi. Dia mungkin mati di lembah bulan sabit. Dia masih berani tinggal di Sekte Tianfeng. Sekte Tianfeng tidak bisa menelanjanginya hidup-hidup. Itu benar. Untuk sementara, Mu Yun telah menjadi fokus lebih dari selusin orang. Mu Yun, kamu beruntung. Qiu Yongchao bersenandung. Jika bukan karena orang gila itu, Mu Yun akan menjadi mayat jika dia keluar dari reruntuhan Sekte Surgawi. Jauh lebih baik darimu. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara dengan orang ini. Matanya beralih ke bidang seni bela diri. Lebih dari selusin orang berada di kedua sisi lapangan pencak silat, dan lapangan pencak silat terlihat rusak. Apakah kamu juga terlibat? Melihat lebih dari selusin orang dalam tornado satu persatu, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Kenapa aku harus memberitahumu?" Chang Zongtong kedinginan dan bersenandung. Mu Yun juga tahu bahwa orang ini tidak akan menunjukkan wajah yang baik. Namun sekilas, ada 18 orang termasuk dia. Saya tidak tahu mengapa mereka terlibat di sini. Pada saat ini, seorang pemuda berkata, saya dan teman saya memasuki lubang bawah tanah untuk mencari peluang. Akibatnya, kami menghadapi angin pedang. Teman saya meninggal dan saya dibawa ke sini. Mu Yun mengangguk. Ke-18 orang tersebut terjebak dalam tornado. Jika tidak, kebanyakan orang di sini takut mereka akan membunuh Mu Yun untuk pertama kalinya. Mu Yun, sebuah suara terdengar lagi. Mata Mu Yun melihat bahwa dia juga seorang kenalan. Pelarangan Sekte Tianfeng. Bening berkata langsung, karena kamu adalah suami dari wakil Tuan Wang, kamu juga anggota dari Sekte Tianfeng. Jika nanti ada bahaya, aku bisa melindungimu. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tidak menjawab. Qiu Yongchao mencibir, kamu melindunginya. Menurutku kamu ingin membunuhnya atas nama perlindungan. Baning memandang Qiu Yongchao, tetapi bersenandung, apakah menurutmu semua orang sepertimu? Qiu Yongchao juga terlalu malas untuk berpikir. Saat ini, selain berkebangsaan Chang, Istana Xiaoyao, dan Sekte Tianfeng, 18 orang tersebut juga memiliki seniman bela diri dari pihak lain. Tak lama kemudian, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di bidang seni bela diri yang begitu besar. 18 sosok jatuh ke kolom cahaya saat ini. Kemudian angin menghilang, namun pancaran cahaya mengurung 18 orang tersebut dalam posisi tetap. Menarik, Chang Zongtong berkata sambil tersenyum, sepertinya ini benar-benar tempat yang bagus. Mungkin kita harus memilih salah satu dari 18 orang kita dan mendapatkan warisan. Sekte Pedang Tianzhao. Salah satu dari 8 penguasa Hong Huang. Benar-benar kekuatan tertinggi. Kini, di lembah bulan sabit, dunia ruang pembiasan tiba-tiba muncul. Sekarang, seperti lembah bulan sabit, ini bukanlah lembah bulan sabit. Jika itu adalah reruntuhan Sekte Pedang Tianzhao, mereka akan menghasilkan banyak uang. Pada saat ini,
terobosan di tengah bidang seni bela diri benar-benar mengembangkan roh pedang yang mempesona. Pedang Ki itu, seperti tentakel, ditumpangkan bersama. Setelah beberapa saat, dengan tekad yang mengerikan, dia naik ke langit, dan seluruh bidang seni bela diri dihiasi dengan pedang Ki. Tampaknya 18 orang segera berada di dunia pedang ini. Semua mata terfokus dan penasaran. Dan saat itu, kolom cahaya pertama bergerak. Pemuda di kolom cahaya dipaksa ke tengah bidang seni bela diri. Ketika sosoknya jatuh ke tengah lapangan seni bela diri, seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Di atas bidang seni bela diri, 7 pedang panjang terangkat di udara saat ini. Masing-masing dari ketujuh pedang tersebut memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun tanpa kecuali, semuanya bersinar dengan ujung yang tajam. Saat itu, pedang pertama jatuh perlahan. Pedang itu digantung di tanah bidang seni bela diri, dan kemudian pedang Ki berkumpul dan berubah menjadi sosok. Pria itu berpakaian hitam dan tampak tidak nyata. Lebih dari selusin orang tidak dapat melihat seperti apa rupanya. Pria berbaju hitam, dengan pedang panjang di tangannya, menebas pemuda yang berdiri di lapangan seni bela diri dengan pedang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, apa masalahnya. Pemuda itu tampak gemetar, namun telapak tangannya tetap bertahan. Dengan tinju, udara meledak dan kekuatan Tao berkumpul, menghancurkan dunia dan langsung meledak. Boom, pedang dan tinju langsung bertabrakan. Ah, jeritan terdengar. Semua orang melihat pemuda dengan 4 beban di platform Tao, yang lengan kanannya langsung patah oleh gas pedang, berteriak lebih dari sekali. Saat berikutnya, pria berkulit hitam itu ilusi dan menghilang. Pemuda itu kehilangan lengan kanannya dan berteriak. Kolom cahaya di sekelilingnya berkumpul kembali dan mengirimnya kembali ke posisi semula. Pemuda itu duduk dalam keadaan lumpuh di dalam kolom cahaya dan dengan cepat menelan pil untuk menghentikan darah. Kemudian, kolom cahaya kedua melonjak lagi dan mengirim pemuda di kolom cahaya tersebut ke bidang seni bela diri. Kemudian, pedang ketujuh muncul kembali, dan sosok pria berbaju hitam juga muncul kembali. Sekarang, semua orang mengerti. Pedang ketujuh jatuh dari 7 pedang di atas bidang seni bela diri, yang dimaksudkan untuk menyerang 18 pedang di antaranya. Apakah 7 pedang datang secara bergantian? Pemuda pertama berwajah jelek. Dia baru saja menerima pedang, yaitu dia kehilangan lengannya. Bagaimana dia bisa melawan pedang kedua, pedang ketiga? Saat ini, yang lain juga terlihat jelek satu persatu. Apakah ini penilaian? Meski aku tidak tahu apa yang akan kudapatkan setelah menahan serangan ketujuh pedang itu, nampaknya jika ketujuh pedang itu menyerang satu kali secara bergantian, apakah mereka bisa bertahan atau tidak adalah dua hal yang berbeda. Pemuda kedua yang diserang, dengan hikmah dari pemuda pertama, tidak berani gegabah dan berusaha sekuat tenaga menahan pukulan tersebut. Boom, raungan pelan terdengar saat ini. Pemuda kedua menolak kekuatan pedang pertama. Kemudian, pemuda ketiga, jadi, 18 orang, satu persatu, pergi untuk menanggung serangan pedang pria berbaju hitam. Penilaian macam apa ini? Putaran pertama telah berakhir. Selain itu, hanya ada satu pemuda yang terpotong di lengan bagian dalam. Hal ini membuat semua orang merasa lega. Lagi pula, meski pria berbaju hitam dengan pedang ketujuh memiliki serangan yang kuat, itu hanya memberi mereka ruang untuk melawan. Mo Yun juga berdiri di kolom cahaya saat ini. Dia secara alami mengambil pedangnya sekarang. Dan ketika dia mengambil pedangnya, Mo Yun jelas merasakan sepertinya ada sesuatu yang mengalir ke tubuhnya. Namun ketika Anda ingin memahami perasaan itu, Anda tidak bisa merasakannya sama sekali. Sangat aneh. Putaran kedua dimulai. Kemudian seseorang membuat suara. Hanya pemuda dengan lengan patah yang terlihat, dan sosok itu pingsan lagi. Pedang keenam, yang berdiri di ketinggian 100 kaki di arena tantangan, jatuh. Kali ini, sosok berbaju hijau memegang pedang keenam. Pemuda pertama berwajah jelek. Bisakah dia menghentikan pedang ini? Boom, raungan keras terdengar saat ini. Orang Qinyi memegang pedang dan menembak dengan satu gerakan, membawa penindasan yang tak tertahankan. Ah, jeritan itu terdengar. Pemuda itu tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Di bawah tekanan pedang, daging dan darahnya terpotong lapis demi lapis. Ini mengerikan. Semua orang tercengang. Serangan pedang keenam jelas lebih baik dari pedang ketujuh. Sekali lagi, babak kedua dimulai. 18, 4 tewas, 14 orang masih hidup. Dan kemudian, babak ketiga. Babak keempat,
7 pedang gantung tampaknya melakukan 7 reinkarnasi, dan hanya mereka yang selamat yang bisa mendapatkan apapun. Ini ronde ke-6. 18, hanya tersisa 4. Mu Yun, Chang Zongtong, Qiu Yongchao, pelarangan. Chang Zongtong juga terengah-engah dan wajahnya jelek. Setelah serangan kelima, dia hampir kelelahan. Sekarang, serangan ke-6 akan datang. Di sisi lain, Mu Yun tampaknya bertahan. Qiu Yongchao dan Bening sepertinya tidak bisa bertahan. Apa-apaan ini? Brengsek. Putaran ke-6, mulai. Ketika seorang pria berbaju ungu muncul, dia memegang pedang panjang dan memotongnya menjadi satu bentuk. Tekanan yang mengerikan membuat Chang Zongtong terlihat jelek. Aku tidak akan mati. Chang Zong sangat marah. Dengan satu pukulan, kekuatan Tao di tubuhnya melonjak dan meletus, dan suara gemuruh terdengar sepanjang waktu. Dong, suara retakan terdengar. Tubuh Chang Zongtong mundur dan jatuh ke sudut lapangan pencaksilat. Namun pedang ini akhirnya tertahan. Brengsek, Chang Zongtong hanya merasa tulangnya akan patah. Selanjutnya, Qiu Yongchao. Ketika pedang panjang itu terbunuh, Qiu Yongchao melakukan yang terbaik untuk melawan. Tapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa menahan pukulan itu. Seluruh tubuh ditembus dan mati. Hanya tersisa 3. Bening gugup. Qiu Yongchao meninggal. Bisakah dia mengambil pedang ke-6? Boom! Raungan yang mengguncang bumi menyebar lagi. Bening juga sama menyedihkannya dengan Chang Zongtong. Seluruh tubuhnya kacau dan mengeluarkan darah. Namun pedang ke-6 akhirnya berhasil dilawan. Kali ini, Mu Yun, keluarlah dan datanglah ke bidang seni bela diri. Nafas Mu Yun mengembun. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia benar-benar menahan serangan ke-7 pedang itu. Tapi jika kamu tidak bisa melawan, kamu akan mati. Pedang ke-6, potong langsung. Matahari merah membakar langit. Setelah meminum sepatah kata pun di dalam hatinya, kekuatan Tao yang mengerikan dari Mu Yun berubah menjadi api yang tak ada habisnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Boom! Rasa penindasan yang luar biasa datang dari wajah, dan serangan pedang Dao Daoqi seperti mampu menembus organ dalam Mu Yun. Pedang ini, tidak hanya tekanan eksternal, tetapi juga melintasi pertahanan Mu Yun, mengejutkan tubuh Mu Yun. Puff! Seteguk darah dimuntahkan, dan tubuh Mu Yun terus mengalami kemunduran. Melihat pemandangan ini, Chang Zongtong dan Bening sedikit berubah. Ketiganya mengalami pedang ke-6. Jelas sekali bahwa Mu Yun terlihat jauh lebih baik daripada mereka. Ketika Mu Yun menahan pedang ke-6, sosoknya tidak ditutupi oleh kolom cahaya dan dikirim ke sisi bidang seni bela diri, tetapi berdiri di bidang seni bela diri. Pada saat yang sama, Chang Zongtong dan pelarangan dikirim lagi ke bidang seni bela diri. Ketiga sosok tersebut dipisahkan oleh jarak tertentu satu sama lain. Lagi pula, tidak ada yang mempercayai siapapun. Pada saat ini, pedang ke-7 jatuh dari langit dan jatuh ke bidang seni bela diri. Di sekitar pedang ke-7, ketiganya menjadi gugup. Tapi segera, di samping pedang, sesosok tubuh berbaju putih berdiri dengan tangan di punggung. Sosoknya hanyalah ilusi dan penampilannya tidak nyata, sama seperti 6 orang yang memegang pedang dewa di depannya. Ini adalah platform 7 pedang. Pria berbaju putih berbicara. Ini juga merupakan tokoh pertama dari 7 tokoh yang berbicara. Platform 7 pedang adalah ujian bagi Sekte Pedang Tianzhao kami untuk menilai murid-murid yang unggul. Jika Anda dapat menahan 6 pedang, Anda bisa mendapatkan hadiah dari Sekte Pedang Tianzhao kami. Pria berbaju putih itu tampak seperti boneka tanpa perasaan. Dia melanjutkan, kalian bertiga bisa mendapatkan hadiah jika kalian membawa 6 pedang. Sekarang, aku akan memberimu 2 pilihan. 2 pilihan. Mendengar ini, ketiganya tercengang. Pria berbaju putih melanjutkan, pilihan pertama adalah membawa 6 pedang dan mendapatkan hadiah. Pilihan kedua, terus pilih pedang ke-7. Jika kamu menanggungnya, kamu akan mendapat pahala yang lebih tinggi. Jika kamu tidak tahan, kamu akan mati. Kamu yang memilih. Begitu ucapan ini keluar, Bening dan Chang Zong memahaminya. Keenam, Anda mampu membawa pedang. Jika Anda menginginkan hadiah yang lebih tinggi, tantang pedang ke-7. Tapi, saya memilih untuk memberi hadiah sekarang. Ada jalan langsung di langit. Ya, pria berbaju putih itu tersenyum, melambaikan telapak tangannya, dan pedang suci di depannya bersinar saat ini. Dao Bing, Dao Dan, Dao Bao, pilih satu dari 3. Saya ingin tentara Tao, Chang Zongtong berkata tanpa ragu-ragu. Jadi, di depannya,
Ada sebuah gulungan yang diukir dengan segel Dao dan pedang Dao. Sekilas memang sakral dan heroik. Semua pedang. Chang Zongtong melihat ke dalam gulungan itu dan terlihat aneh. Ya, pria berbaju putih itu kemudian berkata, Sekte Pedang Tianzhao saya dimulai dengan pedang. Tentu saja, sebagian besar adalah pedang. Chang Zongtong sedikit tertekan. Saya dapat memilih pedang Dao kelas 2 dan pedang Dao kelas 3 yang ditampilkan dalam gulungan ini. Ya, mendengar jawaban yang pasti, Chang Zong menunjuk sedikit dan berkata, aku akan mengambil ini, pedang Sanpin Dao, pedang Yuan yang menetes. Dia tidak pandai menggunakan pedang. Tidak peduli pedang apa yang dia pilih. Dia memilih pedang Dao kelas 3 dan kembali ke keluarga Chang pada saat itu, yang cukup baginya untuk mendapatkan batu sumber Dao dalam jumlah besar. Pedang Tao tingkat 3 juga bernilai setidaknya 300.000 batu sumber Tao, yang cukup baginya untuk dipromosikan dari platform Tao kelas 7 ke alam Dewa Laut. Bagus. Pria berbaju putih itu melambaikan telapak tangannya dan pedang panjang muncul di depannya. Pedang Yuan yang menetes. Panjang pedang itu lebih dari 3 kaki. Badan pedang itu seperti gelombang air, beriak dan menderu dengan nafas yang tajam. Sekilas memang luar biasa. Chang Zongtong sangat senang saat melihat pedang Yuan yang menetes. Setidaknya itu adalah tingkat menengah dari 3 perangkat Tao. Setidaknya bernilai 500.000 batu sumber Tao. Uang besar. Bening melihat pemandangan ini dan berkata, saya memilih Daodan. Dia tidak akan melanjutkan. Kekuatan pedang ke-6 sudah sangat kuat. Pedang ke-7, dia merasa tidak bisa menahannya. Ya, pria berbaju putih itu melambaikan telapak tangannya lagi dan sebuah gulungan muncul di depan Bening dan terbuka perlahan. Semua yang terekam dalam gulungan itu adalah Daodan yang berada pada tingkat kelas 2 dan 3, serta dilengkapi dengan catatan grafis. Taiking Sendan, Bening berkata dengan penuh semangat, kelas 3 dapat digunakan untuk menempa Dautai dan menyebarkan Daohai. Akan sangat berguna ketika saya mencapai Jeoxiong Dautai. Bening dengan senang hati mengambil kotak brokat ramuan itu. Dan kamu, pria berkulit putih memandang ke jalan Muyun. Saya juga ingin mencoba pedang ke-7. Muyun tersenyum dan berkata, saya suka tantangan. Tetapi, pria berbaju putih memandang Chang Zongtong dan Bening, lalu berkata, kalian berdua, setelah berlatih platform 7 pedang, kalian boleh pergi. Kata-kata jatuh, dan dua sosok langsung tersapu dan menghilang. Muyun adalah satu-satunya di bidang seni bela diri yang begitu besar. Pada saat ini, pria berbaju putih memegang pedang, memandang Muyun dan berkata dengan tenang, pedang ke-7 lebih mendominasi daripada gabungan 6 pedang pertama. Setelah ini, pria berbaju putih tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berdiri di tempat dan membuat kekuatan pedang. Di sisi lain, Chang Zongtong dan pelarangan terbawa angin puting beliung sejauh ratusan mil, di suatu tempat di dalam lubang. Mereka berhenti dan tornado itu menghilang. Chang Zongtong, apakah kamu bersedia pergi seperti ini? Kata Bening. Hah, Chang Zongtong tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Bening. Muyun memilih untuk menerima pedang ke-7. Apakah menurutmu dia bodoh jika mati? Tidak ada bahasa di langit. Bening kemudian berkata, anak ini tidak sederhana. Dia memiliki baju besi kuno Yuanlong, tidak menggerakkan pedang Raja Ming, dan catatan susunan Tao. Dewa terpesona oleh 4 batu tinta. Petik 2. Dia tidak akan mati di sini, tapi kamu dan aku bekerja sama untuk tinggal dan menunggunya di sini. Petik 2. Ketika dia berhasil menerima serangan pedang ke-7 dan mendapat hadiah yang lebih baik, ditambah senjata dan harta raja padanya, bagaimana kalau kita bekerja sama dan berbagi secara merata? Mendengar kata-kata ini, Chang Zongtong mencibir dan berkata, Bening, jika ada hal bagus seperti itu, maukah kamu membawaku? Kamu pikir aku ingin mengantarmu? Bening melanjutkan, saya hanya tidak yakin. Tidak yakin, seperti yang kamu lihat, anak ini bukan 3 kali lipat di pelaminan. Hanya kita bertiga yang tersisa. Bahkan Qiu Yongchao sudah mati. Apakah menurutmu dia mudah dibunuh? Hanya kamu dan aku yang tahu tempat ini. Kami menunggu di sini. Saat dia keluar dan membunuhnya, semuanya menjadi milikmu dan milikku. Jika saya memberitahu murid lain di sekte bahwa mereka lebih baik dari saya, apakah itu akan bermanfaat bagi saya? Chang Zongtong berpikir sejenak dan kemudian berkata, oke. Saya ingin baju besi kuno Yuanlong pada anak ini. Baju besi kuno Yuanlong bukan hanya baju besi kerajaan, tetapi juga mencatat cara pemurnian dan latihan dari kelas 1 hingga kelas 4.
Satu untuk dua. Aku akan menyimpan catatan pedang Ningguang dan susunan Tao. Bening lalu berkata, adapun batu tinta Sifang, He Muyun mendapat hadiah pedang ketujuh, kita akan mengundi untuk menentukan milik siapa. Oke, faktanya, Bening dan Chang Zontong sama-sama tahu bahwa batu tinta Sifang adalah yang paling berharga. Hidup itu berharga dan penelitian itu berharga. Itu adalah Chang Tianzong. Ada sosok Raja Tao yang tak terkalahkan dan raksasa alam Tao. Mereka semua binasa karena hal ini. Mereka tidak menyangka bahwa klan Chang, Sekte Tianfeng, tempat mereka berasal, memiliki kemampuan untuk memecahkan misteri benda ini. Itu adalah senjata ajaib yang tiada taraf, tapi juga senjata pembunuh yang tiada taraf. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki keinginan untuk bersaing memperebutkan hal tersebut. Saat ini, di bidang pencak silat, Muyun berdiri dengan pedang dan menatap pria berbaju putih di depannya. Pria yang memegang pedang, dengan temperamen yang sangat berbeda, bangkit. Membunuh. Sepatah kata jatuh, dan pria berbaju putih itu langsung membunuh dengan pedang. Kecepatan pedangnya sangat cepat. Pedang Qi lemah pada awalnya, tetapi ketika mengenai Muyun dari jarak 10 kaki, tiba-tiba melonjak ratusan kali, ribuan kali, dan kekuatan ledakan juga segera meningkat. Brengsek, Muyun tidak ragu-ragu. Suasana hati Kendo muncul secara spontan. Beberapa tubuh terintegrasi dengan pedang. Hentikan rakyat jelata. Dengan satu tebasan, ribuan pedang Qi dilepaskan dari pedang penyeberangan dosa. Boom! Tabrakan antara pedang dan pedang terjadi pada saat ini, dan seluruh dunia bidang seni bela diri sepenuhnya direduksi menjadi dunia pedang. Potongan mematikan. Inilah pemahaman asli Muyun. Setelah mencapai ranah Tao, ia diperkuat kembali. Bisa dikatakan ini adalah jurus nyata yang paling sejalan dengan Muyun. Pedang ini tidak menjadi masalah sama sekali. Tapi sekarang, di bawah benturan dua pedang Qi, Muyun secara bertahap merasakan nafas di tubuhnya terus-menerus. Tertelan, brengsek, boom, boom, antara langit dan bumi, ledakan terus berlanjut. Tubuh Muyun terbanting ke tepi lapangan seni bela diri dan berguling ke tanah. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Pedang ini berakibat fatal, tapi segera, Muyun tertawa. Setidaknya, dia berikutnya, tapi sebelum Muyun tertawa, pria berbaju putih itu mengayunkan pedangnya lagi. Hei, hei, tunggu, tunggu. Muyun segera bangkit, menutupi dadanya dengan satu tangan, dan berkata, aku datang sekarang. Kenapa kamu masih memiliki pedang? 5045. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Namun, pria berbaju putih itu menutup telinga dan masih mengangkat pedangnya perlahan. Setidaknya itu adalah platform 7 pedang dari Sekte Pedang Tianzhao. Kamu tidak mungkin bersikap tidak masuk akal. Namun pria berbaju putih itu tidak berniat berhenti sama sekali. Pedang ketujuh bukanlah serangan, tapi 3 kali. Pria berbaju putih berkata perlahan, aku sayang nenekmu. Muyun mengutuk dalam hatinya, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk melecehkan. Bukankah itu buruk? Muyun berteriak, 6 pedang pertama adalah 1 serangan, dan pedang ketujuh adalah 3 kali. Namun, pria berbaju putih mengabaikan Muyun. Ayo, pedang kedua. Potong langsung. Slot, Muyun dengan marah memarahi hatinya, tapi dia tahu betul itu. Jika Anda tidak menjawab, Anda akan mati. Dia tidak punya pilihan. Saat melambai, pedang kedua juga ditampilkan. Potong manusia, potong makhluk fana itu lagi, secara langsung. Dan Muyun tahu bahwa pedang kedua tidak dapat dilawan dengan satu gerakan. Ketika orang-orang biasa memotong dengan pedang, tubuh Muyun meraung dengan kekuatan Tao, dan gerbang reinkarnasi surga terbuka dengan keras. Tianlong Huangyin, ketika saya meminum sepatah kata pun di dalam hati saya, suara mengerikan itu menyebar dan pecah pada saat ini. Manusia dibunuh dalam satu bentuk. Nyanyian Kaisar Naga, salah satu dari 12 bentuk reinkarnasi, juga merupakan perwujudan kekuatan. Nyanyian naga, seperti auman naga dewa, seperti senjata dewa yang melesat ke langit, dan kekuatan penghancur gelombang suara yang mengerikan meletus dengan liar ke arah pria berbaju putih. Naga yang tercipta di dunia, lahir dari oven langit dan bumi. Nyanyian Kaisar Naga berasal dari senjata naga hantu. Pada saat itu, senjata naga hantu diperoleh oleh Xie Qing, tetapi pada saat itu, Xie Qing selalu berada dalam batas naga, dan Muyun tidak tahu banyak tentang reputasi senjata tersebut.
Mu Yun tidak benar-benar merasakan apa yang disebut kekuatan naga sampai reinkarnasi Tianmen terwujud, senjata diintegrasikan ke dalamnya, dan nyanyian Kaisar Naga berevolusi. Seekor naga bernyanyi dan dunia bergetar. Pria berbaju putih itu juga mengangkat alisnya saat melihat Mu Yun. Boom! Raungan yang mengguncang bumi pecah sepenuhnya. Pedang kedua, itu diblokir. Hanya berdiri di tempat yang sama, Mu Yun sudah terengah-engah. Itu terlalu sulit. Kekuatan bentuk kedua 10 kali lebih kuat dari bentuk pertama. Jika bukan karena pemotongan rakyat jelata dan nyanyian Kaisar Naga, saya khawatir Mu Yun tidak akan bisa menjatuhkannya sama sekali. Pedang ketiga, pria berbaju putih berdiri di tempatnya dan tersenyum. Tidak bisakah kamu memberiku istirahat? Mu Yun tidak bisa membantu Tao. Tidak, pria berbaju putih tidak berkata apa-apa, tapi pedang ketiga telah ditebas. Pedang Ki yang mengerikan belum mengembun menjadi bentuk, yang membuat Mu Yun merasakan Ki jahat. Menaikkan rambut. Ho, pada saat ini, Mu Yun menghela nafas panjang. Saya hanya bisa mencoba. Alasan mengapa dia jarang menggunakan 12 bentuk samsara adalah karena 4 bentuk yang dia kendalikan memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap semangat Tao dan keberanian seniman bela diri. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkannya untuk melemparkan 4 bentuk roda matahari merah dan surga Jue 2 kali mungkin lebih murah dibandingkan dengan melemparkan naga api 1 kali. Langit dan bumi terpotong. Saat Anda memegang pedang dengan kedua tangan, Anda akan melepaskan ribuan pedang Ki. Di langit malam, ada bintang di seluruh langit. Saat ini, mereka berkumpul dan berubah menjadi pedang besar dengan cahaya terang. Pedang besar itu melayang ke udara dan dipenuhi roh jahat. Saat ini, pria berbaju putih tidak menghentikan aksinya. Pedang ke pedang. Ketika kepala Mu Yun ditutupi dengan pedang besar, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Di masa lalu, 3 gerakan memotong kehidupan, memotong langit dan bumi, dan memotong semua jiwa digabungkan dengan teknik pedang yang dia pelajari pada tahun-tahun itu. Namun kini ke-12 jurus tersebut didefinisikan ulang setelah dia memahami inti Kendo. Ini adalah 3 gaya baru. Namun ketiga gerakan ini sama-sama ampuh. Namun, dia agak sulit memahami pemotongan kehidupan, namun pemotongan langit dan bumi tidak pernah berhasil. Saat ini, dia berjudi sekali, antara hidup dan mati, agar dia bisa memotong alam semesta dan mengerahkannya sepenuhnya. Pada saat ini, seluruh tubuh Mu Yun tampaknya berubah menjadi bagian dari langit dan bumi. Langit dan bumi saling bertentangan dari kejauhan. Dan dia dan pedang telah menjadi pilar antara langit dan bumi. Memotong, minumlah dan potong pedang Ki. Boom! Pada saat ini, kekosongan meledak, dan cahaya teror melanda. Raungan itu terdengar terus-menerus. Di seluruh bidang seni bela diri, pedang Tao Ki dilarang. Mereka mulai bergetar hingga akhirnya meledak seluruhnya dan berubah menjadi abu terbang. Pada saat ini, tubuh Mu Yun terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Dia menempuh jarak ribuan kaki dan berhenti begitu saja. Pedang ketiga, terlalu kuat. Setelah sekian lama, tubuh Mu Yun tiba-tiba bergerak. Dia hanya merasa tulangnya akan patah. Mader, dengan omelan pelan, Mu Yun berjuang untuk duduk dengan wajah pucat pasi. Kesuksesan, sebuah suara tanpa emosi terdengar di telinga Mu Yun. Kemudian, dalam kehampaan, itu seperti telapak tangan yang tak terlihat, termasuk Mu Yun. Kekuatan lembut meresap ke seluruh tubuh dan mempercayakan Mu Yun ke bidang seni bela diri sekarang. 7 pedang yang tergantung di atas masih berdiri kokoh di sana saat ini. Sosok pria berbaju putih itu tidak menghilang, melainkan menjadi semakin kokoh. Itu sepasang alis putih, dan lebih seperti sepasang debu. Selamat, suara pria itu terdengar. Kali ini bukannya tanpa emosi. Aku beruntung aku tidak mati. Mu Yun berkata, beraninya kamu bertanya pada Penatua, hadiah apa yang akan kamu dapatkan jika kamu menerima serangan 7 pedang? Hadiahnya sudah untukmu. Berikan padaku. Jangan menggodaku. Jangan curang. Melihat mata Mu Yun yang bingung, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, mampu mengambil 7 pedang adalah sebuah hadiah tersendiri. Kamu tidak tahu sekarang, kamu akan mengerti nanti. Apakah Tai Sui Tianjian itu ada di tanganmu? Pria berbaju putih lalu berkata, hah, jika kamu tidak memberiku hadiah, kamu masih menginginkan bayiku. Pria berbaju putih kemudian berkata, ketika pedang surgawi Tai Sui dicabut, platform 7 pedang akan disentuh. Pedang ini luar biasa.
Dulunya adalah pedang Dao tingkat 3 yang digunakan oleh salah satu dari 7 pemilik pedang-pedang Tianzhao kita, sekte. Hanya pedang ini, ada sentuhan pemikiran yang ditinggalkan oleh pemilik pedang. Bahkan jika kamu mencapai alam Dao Haisen, sulit untuk sepenuhnya mengendalikan pedang ini. Aku akan membantumu menghapusnya, Mu Yun berkata dengan serius. Jangan berbohong padaku, tetua. Petik 2. Hapus gagasan tentang pedang ini dan kamu benar-benar dapat mengendalikannya. Pedang Surgawi Taisui. Ketika 7 pemilik pedang berada di ranah Dao Haisen, cahaya yang dilepaskan oleh pedang ini adalah yang terkuat. Mu Yun mengeluarkan Taisui Tianjian dengan curiga. Pria berbaju putih tersenyum dan menekuk jari-jarinya, dan pedang Surgawi Taisui melayang di tangannya. Kemudian, Mu Yun hanya melihat pria berbaju putih memegang telapak tangannya dan berjuang dengan pedang panjang, tapi segera suasana menjadi sunyi. Seluruh pedang tampak sedikit lebih damai saat ini. Baiklah, mengembalikan pedangnya ke Mu Yun lagi, pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, selanjutnya, berapa banyak yang bisa kamu dapatkan tergantung pada kemampuanmu. Kata-katanya jatuh dan telapak tangannya melambai. 7 pedang di langit jatuh bersamaan dan mengelilingi Mu Yun. Dan kemudian, ruang ini terdistorsi, dan bayangan Mu Yun juga menghilang.